Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mendemokan aplikasi SIM Audit ya. SIM Audit ini adalah sistem informasi manajemen audit berbasis web yang dibangun untuk Inspektorat Pemerintah Daerah guna mengelola seluruh siklus audit secara digital, terintegrasi dan paperless. Jadi sistem ini dikembangkan menggunakan Laravel 12 atau yang terbaru saat ini dengan arsitektur multi-role, jadi mendukung proses audit dari perencanaan hingga monitoring dan tindak lanjut, kemudian rekomendasi. Kemudian untuk role-nya ini ada admin, kemudian ada inspektur, ada sekretaris, ada analis, ada ketua tim, ada auditor, ada OPD, ada QA, kemudian ada viewer. Lalu untuk fiturnya, fitur utama dari SIM Audit ini perencanaan tahunan, jadi nanti input program audit, jadwal dan OPD sasaran. Kemudian penugasan auditor otomatis, nanti ada SK ya, SK surat tugas. Kemudian ada checklist audit digital, lalu upload bukti, kemudian status otomatis dan progress tracking. Kemudian penyusunan LH otomatis, generate laporan berbasis temuan, lalu monitoring tindak lanjut atau TLHP, verifikator auditor dan grafik progress secara real time. Dashboard multi-role, tampilan data sesuai dengan peran pengguna. Jadi untuk fitur lanjutan nanti pemetaan risiko OPD, scoring, kemudian temuan berulang, nilai material, histori, tindak lanjut, kompleksitas OPD dan lain-lain. Untuk alur lengkap dari siklus audit, ini perencanaan, penugasan, pelaksanaan, kemudian pelaporan, lalu tindak lanjut, monitoring, evaluasi, kemudian arsip digital ya. Ini untuk role admin atau super admin, ini ada pengaturan sistem dan lain-lain ya. Biar lebih jelasnya saya akan demokan, saya akan login menggunakan akun admin ya, biar nanti kelihatan semua fitur-fiturnya apa saja. Lalu untuk di localhost saya pakai sama web browsernya pakai sama MPP 330. Kemudian untuk versi PHP-nya menggunakan versi 8.2. PHP selesai bisa dicek di terminal, ini versi 8.2. Kemudian untuk versi Laravel-nya, Laravel 12 ini juga bisa dicek di terminal ya. Nah, kalau sudah running, ini Laravel 12 atau yang terbaru saat ini. Kalau sudah running, kalau sudah tinggal dijalankan aplikasinya. Jadi PHP artisan. Nah, kalau sudah running tinggal dipanggil URL-nya. URL-nya mana? URL-nya ini. Kalau di localhost, ini kan sudah running. Kalau misalnya di online kan di hosting ya, berarti nanti domainnya yang dipanggil. Kalau sudah running tinggal dipanggil. Nah, ini adalah tampilan awalnya, tampilan beranda ya. Ini adalah dashboard publik, jadi siapa saja bisa melihat ya. Ini SIM Audit, informasi tentang audit. Kemudian di atas ini ada menu fitur, ini penjelasan tentang fiturnya apa saja. Kemudian ada tentang di sini, lalu ada bantuan. Nah, seperti ini. Kemudian fitur unggulannya ada perencanaan audit tahunan, penugasan auditor, checklist audit digital, manajemen dokumen, penyusunan LH otomatis, lalu monitoring tindak lanjut, kemudian dashboard multi-role, peta risiko, kemudian integrasi. Lalu di bawahnya di bagian footer nih sama ada navigasi seperti ini, nanti tampilnya ke sini nah, seperti ini. Kemudian ada ketentuan, lalu ada privasi, kemudian ada panduan seperti ini, dukungan, kemudian ada email. Ini kalau mau kirim email, ada telepon seperti ini. Kemudian semua tampilan di sini ini dinamis ya, nanti bisa dirubah oleh admin. Nah, untuk yang pertama saya akan login sebagai admin. Ini user demonya ini. Lalu ini passwordnya.
Nah, ini adalah tampilan dashboard dari admin ya. Jadi tampilannya seperti ini. Dashboard ada total pengguna, ada pengguna yang terverifikasi, ada audit berjalan, ada status sistem. Kemudian ada akses cepatnya, ada tambah user, pengaturan, laporan, master OPD, backup, dan kalender. Nah, kemudian ini grafik sama distribusi ininya. Distribusi perannya, auditor ada 17, OPD ada 13, dan ada ini seperti itu. Ini adalah tampilan untuk dashboardnya ya. Di atas juga sama ya, jadi ada nama admin, kemudian status role-nya ini dalam kurung ini adalah status. Jadi setiap login, karena ini login sebagai role admin, maka dia dalam kurung admin. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalau profil, kalau dia mau update foto, update password, nomor HP, dan lain sebagainya. Ini untuk dashboardnya. Kemudian untuk card-nya, jadi ini kalau diklik dia mengarah ke halamannya ya, seperti ini. Dia mengarah ke halaman manajemen pengguna. Kemudian untuk yang pengguna terverifikasi, lalu audit berjalan sama ini. Kemudian ini ada terverifikasi. Jadi kalau misalnya usernya belum terverifikasi, dia tidak akan tampil seperti ini. Ini kemudian ada status pengguna, kemudian aktivitas. Ini untuk dashboardnya. Kemudian untuk di sidebarnya, yang pertama ini ada manajemen pengguna. Nah, di manajemen pengguna ini di atas ini ada tambah baru. Jadi selain nanti user bisa registrasi, admin juga bisa menambahkan. Jadi bisa ditambahkan langsung oleh admin. Lalu kemudian ada ekspor. Nih ada ekspor PDF. Jadi setiap halaman ini sudah dilengkapi dengan ekspor ya. Jadi kalau perlu data tinggal diekspor. Nah, seperti ini. Ini ekspor PDF, kemudian ini ekspor Excel. Nah, ini untuk data yang format Excel nih, tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ini ada card, total terverifikasi, belum terverifikasi, kemudian admin 1. Kemudian ada pencarian ini ya. Jadi pencarian ini bisa berdasarkan nama, email, atau nomor HP. Kemudian ini filter berdasarkan peran, misalnya admin filter. Berarti yang tampil hanya admin. Inspektur misalnya. Ini inspektur ada 1. Kemudian sekretaris. Ini kemudian ini danis. Nah, seperti ini. Lalu kemudian misalnya ada ketua tim. Nah, seperti ini. Lalu ada OPD. Nah, ini ada filter berdasarkan OPD seperti ini. Nah, ini kemudian filter. Lalu ada status terverifikasi, terapkan seperti ini. Kemudian kalau mau reset tinggal di reset. Jadi seperti ini. Lalu kemudian di sini juga toggle aktif status terpilih. Jadi misalnya ini mau statusnya aktif mau tidak diaktifkan, ini bisa sekaligus ya. Ini dipilih kemudian langsung jadi misalnya yang ini 2 orang mau dirubah, ini kan statusnya aktif nih. Kalau mau ini terpilih, status terpilih. Nah, aktifkan 2 pengguna ya, seperti ini. Kemudian kalau misalnya verifikasi terpilih, kalau yang belum terverifikasi kemudian kirim ulang ke email. Jadi ini adalah template yang sebelumnya saya demokan di YouTube ya. Jadi untuk pengguna lengkapnya bisa dilihat di channel saya di video yang template itu. Bisa kirim email, kemudian ada notifikasi juga. Kemudian ini ada hapus terpilih. Jadi kalau misalnya ini mau dihapus, jadi tinggal dipilih ya kan, kayak gini. Kemudian ada hapus satu-satu juga. Ini dihapus satu-satu. Kalau mau terpilih berarti tinggal diklik. Misalnya ini dihapus ya kan. Ini atau misalnya satu baris ini mau dihapus ya tinggal diklik. Kemudian hapus terpilih. Nanti ada tulisan ini ada 10 pengguna. Anda akan menghapus 10 pengguna secara permanen. Nah, kalau iya ya tinggal iya aja. Jadi seperti itu. Lalu di aksi ini ada detail seperti ini. Ini tampilan detailnya. Di halaman detail ada tombol kembali, ada tombol hapus juga kalau mau dihapus atau misalnya mau diedit. Nah, seperti ini.
Lalu kemudian di status ini misalnya ini mau tidak diaktifkan nih, tinggal dirubah aja. Nah seperti ini, nonaktifkan. Nah, kalau mau diaktifkan kembali ya tinggal diaktifkan. Jadi kalau ini statusnya nonaktif, ketika login maka tidak akan langsung tampil. Lalu kemudian ya ini edit, ini untuk yang master pengguna ya, bisa tambah edit dan lain-lain. Lalu berikutnya ada data OPD. Nah ini master datanya ada data OPD. Untuk data OPD ini ada tambah, kalau mau tambah manual seperti ini tinggal ditambah. Kemudian kalau mau diimport seperti ini bisa langsung diimport. Misalnya data OPD nya mau diimport, tinggal diklik import. Nah sebelum mengimport di download dulu templatenya seperti apa nih, template importnya seperti ini. Nah ini, nah tinggal ditambah nama OPD nya, kodenya dan lain-lain seperti ini ya. Nanti tinggal diimport. Kemudian ini ada ekspor PDF. Jadi ini kalau mau diekspor data OPD nya ini seperti ini, datanya ini sampel ya. Kemudian selain itu ada yang format Excel. Nah seperti ini, itu data yang format Excel. Nah kalau dibuka isinya seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Lalu di ini sama dirubah statusnya. Ini kalau mau dirubah statusnya. Kemudian ini kalau mau lihat detailnya seperti ini. Kemudian di sini ada detail, kemudian ada hasil cepat. Misal mau buat rencana audit untuk yang OPD ini ya tinggal di ini klik. Kemudian ini tombol kembali. Kemudian ini edit, kalau mau diedit datanya ya seperti ini. Ini untuk master OPD. Lalu kemudian ada jenis audit. Nah ini jenis audit, ini tinggal ditambah aja. Ini kalau mau ditambah ya silahkan seperti ini. Kalau mau ditambah satu-satu, atau misalnya mau diimport. Nah kalau diimport tinggal di download. Jangan lupa templatenya pakai ini ya. Jadi download dulu templatenya. Templatenya seperti ini, kode, nama, deskripsi, sama status aktif. Kalau sudah nanti tinggal diimport di sini. Nah, seperti ini tinggal diimport. Kemudian di sini ada checklistnya. Jadi misalnya khawatir datanya banyak, ada yang sama, tinggal diupdate aja. Jadi kalau datanya sama nanti dia ke update. Itu kemudian ada card, lalu ada pencarian, ada status seperti ini. Kemudian ada tampilan halaman misalnya per 25. Jadi nanti yang tampil ini 15, kemudian misalnya 100 seperti ini. Karena ini ada datanya cuma 15 ya berarti yang tampil hanya 15. Misalnya mau 10 berarti yang tampil 10, ada 2 halaman. Ini ada reset filter kalau mau reset. Lalu di sini ada hapus terpilih juga. Nih seperti ini. Ini sama ada misalnya statusnya belum aktif, mau berapa yang mau diaktifkan tinggal di checklist. Kemudian di sini ada aksi untuk nih seperti ini. Ini audit. Nah, kemudian kalau mau dihapus sama seperti ini. Nah, jadi selain bisa ngapus satu-satu, bisa ngapus sekaligus. Itu kemudian ada master data kategori temuan. Nah, di kategori temuan ada total kategori, kategori aktif, kemudian kategori nonaktif, kemudian rata-rata bobot di sini. Lalu di atas ini ada tambah. Ini kalau mau nambah kategori ya, silahkan ditulis kodenya ini, bobotnya berapa, kemudian mau dikasih warnanya apa, ini tinggal dipilih warnanya seperti itu. Lalu kemudian ada import ya. Jadi kalau mau import berarti harus download templatenya dulu. Jadi templatenya seperti ini. Nah ini templatenya seperti ini. Kalau misalnya mau data temuannya mau diimport seperti ini. Jadi harus sesuai seperti ini. Nanti baru diimport. Tinggal diimport, pilih filenya, nanti data akan masuk secara otomatis. Kemudian ada ekspor PDF. Nah ini ekspor PDF hasilnya seperti ini, data kategori temuan. Nah ini adalah master data ya, nanti yang akan digunakan pada saat audit.
seperti ini. Nah, ini datanya, kemudian ada pilihan warnanya juga untuk menandakan ini warning atau apa, terserah. Jadi ini itu bebas ya. Lalu kemudian ada ekspor untuk Excel. Jadi ini kalau yang Excel tampilannya seperti ini. Nah, ini datanya untuk yang Excel, untuk yang ekspor hasilnya yang Excel. Lalu kemudian di bawahnya ada pencarian nih, pencarian kategori, kemudian ini status ya kan, yang aktif, kemudian yang non aktif, kemudian tampil per halaman seperti ini, kemudian ada tombol reset. Lalu di tabelnya ini di sini ada juga sama, hapus terpilih, kemudian aktivasi untuk aktivasi terpilih bisa juga pakai ini, menghapus. Contohnya misalnya sama kayak tadi ya, ini misalnya saya pilih, atau misalnya semuanya ini. Nah, ini kalau mau diaktif ini, kemudian kalau mau dihapus sekaligus nanti seperti ini. Jadi selain bisa menghapus satu-satu seperti itu. Lalu kemudian ada detail. Nah, ini detailnya seperti ini, view detailnya. Kemudian di sini ada ekspor PDF, ada ekspor Excel juga. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada ekspor Excel. Lalu kemudian kalau mau edit tinggal di edit seperti ini. Lalu kemudian untuk merubah ini dari status tidak aktif bisa dinonaktifkan satu-satu, bisa seperti ini. Ini adalah template untuk kategori temuan. Lalu master data berikutnya ada template checklist. Jadi nanti pada saat audit templatenya sudah disiapkan di sini. Ini contohnya, ini master template checklist. Kemudian yang di atas ada tambah. Ini kalau mau ditambah. Kemudian pertanyaannya apa saja tinggal ditambah, ini mau berapa pertanyaan seperti ini. Kemudian nama templatenya, jenis auditnya apa, pertanyaannya tinggal diisi. Kemudian ini kalau mau import, jadi kalau mau diimport berarti seperti biasa download dulu templatenya nih. Jadi agar pada saat proses import berhasil, ini seperti ini. Contohnya untuk ininya ya. Jadi untuk data Excelnya kalau mau proses import, nah seperti ini. Ini datanya. Nah, untuk jenis auditnya tinggal dilihat aja di jenis audit ID-nya yang keberapa seperti itu. Kemudian kalau sudah tinggal di import saja. Nah, ini kalau mau update data yang sudah ada, misalnya biar nggak double bisa pakai ini. Lalu kemudian ada ekspor PDF seperti ini hasilnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi template audit barang dan jasa, ini pertanyaannya, bobotnya, nah seperti ini ya. Yang PDF, kemudian ini yang Excel. Nah, jadi setiap halaman sudah dibuatkan. Ini yang Excel. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini ada cut, total template, total aktif, ada pencarian, ini pencarian berdasarkan nama template atau deskripsi, kemudian ada filter status aktif seperti ini atau yang non aktif, reset. Lalu di sini ada sama kayak tadi ya. Jadi misalnya ini mau dihapus sekaligus tinggal diklik. Kalau mau rubah statusnya tinggal diklik. Kalau mau dirubah satu-satu tinggal diklik, kemudian kalau mau dihapus satu-satu tinggal dihapus. Lalu ini kalau mau lihat detailnya, nah detailnya seperti ini ya. Jadi ketika ngisi nanti detailnya seperti ini. Nah, ini pertanyaannya, kemudian ini bobotnya. Lalu ini bisa di print. Nah, seperti ini. Jadi templatenya sudah disiapkan, tinggal nanti dibuat nih sebelum audit, nama auditnya apa, untuk OPD mana. Kemudian dari template yang ada ini bisa diduplikat. Jadi misalnya mau diduplikat nih, tinggal duplikat aja templatenya. Duplikat template akan duplikasi dengan nama template copy. Jadi template ini nanti yang akan digunakan pada saat audit, pertanyaan-pertanyaannya nanti tinggal ditambah, diedit sesuai dengan data yang akan diaudit. Ini bisa diduplikat. Nah, seperti ini.
Nah, ketika berhasil nanti di template-nya di sini tampil kopiannya. Seperti ini nih. Ini kan tadi yang aslinya, ini yang hasil kopiannya. Statusnya masih nonaktif. Kalau mau diaktifkan tinggal diaktifkan. Kemudian kalau mau diedit namanya silahkan tinggal diedit. Pertanyaannya mau dirubah tinggal dirubah. Itu atau mau dihapus silahkan. Jadi seperti itu. Ini untuk template-nya. Lalu kemudian di menu berikutnya di bagian proses audit ini ada menu rencana audit. Nah, ini rencana audit ini seperti ini. Kalau mau buat tinggal klik buat seperti ini. Tahun, kemudian pilih OPD yang dituju, nama auditnya apa, jenis auditnya dipilih. Ini jenisnya dari mana? Dari yang di master itu ya. Tanggal mulainya tanggal berapa, tanggal selesainya, target, kemudian anggarannya, latar belakang, tujuan khusus, kemudian ruang lingkup. Kemudian ada simpan draft, ada simpan rencana. Seperti itu kalau mau ditambah. Kemudian ini ada kalender. Nah, 25 ada total rencana, ada 4 disetujuin. Itu. Kemudian ada ekspor, ini ekspor PDF. Nah, seperti ini datanya ya. Kemudian ada ekspor Excel juga. Seperti ini hasilnya. Lalu di bawahnya ada cut total rencana, total disetujuin, menunggu persetujuan, OPD terdaftar. Nah, seperti ini. Nah, OPD yang terdaftar misalnya Dinsos, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum. Nah, ini kemudian status disetujui. Yang menyetujui siapa? Yang menyetujui nanti role-nya inspektorat ya, inspektorat yang menyetujui. Kemudian ada filter tahun, ada cari, ada status draft seperti ini. Kemudian diajukan, lalu ada disetujuin, ada ditolak seperti ini. Ini ada. Kemudian ada ini, jadi misalnya ini statusnya masih draft, ini bisa diajukan. Nanti saya contohkan ya, saya explore dulu menu-menunya, proses dari rencana audit tahunan nanti saya demokan di terakhir. Ini untuk yang daftar rencana audit, ini yang sudah disetujuin, dibuat olehnya, detailnya. Lalu berikutnya ada menu kalender. Nih kalender penjelasan seperti ini ya. Jadi ini seperti ini, terapkan filter, ini kosong semua. Berikutnya ada penugasan audit. Nah, di penugasan audit sama, ini ada tombol tambah nih, tambah, kemudian pilih audit. Nah, seperti ini. Kemudian ada pilih dinas, ini kemudian pilih ketua tim. Jadi untuk rencana audit nanti akan tampil ketika membuat rencana audit yang belum ditugaskan. Kalau ini kan sudah udah disetujuin, kemudian sudah ada anggotanya. Jadi nanti kalau buat baru nanti akan tampil untuk yang penugasan audit. Nah, ini contohnya yang sudah ada ya, penugasan audit ini contohnya yang sudah ada. Kemudian ini di sini ada ekspor PDF sama seperti ini. Kemudian ada ekspor Excel. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini yang ekspor Excel. Lalu kemudian di bawahnya ada cut nih. Total menunggu, draft, surat terbit, status berjalan, kemudian ada filter tahun seperti ini. Kemudian ada filter status, misalnya yang draft kosong, kemudian ada surat terbit yang sudah terbit. Lalu kemudian ada yang berjalan seperti ini. Lalu kemudian ada filter OPD-nya ya. Ini kalau mau filter OPD-nya, nah seperti ini. Ini yang sudah selesai, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ada download surat tugas. Nah, seperti ini surat tugasnya. Nah, ini surat tugasnya. Kemudian ada preview surat tugas.
kirim notifikasi nih, nanti akan dikirim ke email dan ke WhatsApp-nya ya kan, dengan catatan di data penggunanya ini emailnya aktif ya, emailnya pengunanya aktif dan nomor HP-nya aktif. Itu yang untuk penugasan. Lalu berikutnya ini contohnya, ini yang surat terbit ya, surat terbit ini kalau dilihat previewnya seperti ini. Kalau mau diterbitkan ya tinggal diterbitkan aja, terbitkan penugasan, kemudian klik iya seperti ini. Nah, tinggal download surat tugasnya. Nah, surat tugasnya seperti ini, anggota. Ini ketuanya, kemudian anggotanya seperti ini. Kirim notifikasi. Nah, ketika data penggunanya emailnya aktif dan ini tinggal dikirim aja, diklik kirim maka nanti akan muncul notifikasi. Ini listnya, ketua timnya, kemudian ini anggotanya seperti itu. Kemudian ada checklist audit. Nah, ini pada saat ini ya, pada saat audit. Di paling atas ini ada ekspor data, ada ekspor data Excel seperti ini. Nah, kemudian ada ekspor PDF. Ini hasilnya seperti ini, teman, checklistnya seperti ini. Lalu berikutnya ini ada filter, filter penugasan ya, dinas ada 2 checklist yang tampil seperti ini. Kemudian ini ada 1 checklist seperti ini. Kemudian ini status draft. Lalu menunggu validasi seperti ini, jadi statusnya ya. Kemudian yang udah selesai masih kosong, kemudian divalidasi seperti ini. Ini yang sudah divalidasi kemudian ditolak. Kemudian kalau mau di reset tinggal di reset. Untuk cutnya jumlahnya ini sesuai dengan filter ya, jadi kalau yang menunggu maka nanti dia akan berubah seperti ini. Misalnya yang ditolak, nah, yang ditolak kosong, nih totalnya juga kosong. Itu kemudian misalnya untuk yang masih draft nih, detailnya seperti apa nih, tampilan detailnya seperti ini, belum ada checklist nih seperti ini, sedang berjalan. Lalu misalnya selisih nih keterangannya, kategorinya ini yang masih draft. Kemudian ada yang menunggu validasi seperti ini. Kemudian di setiap ini bisa diekspor nih, diekspor misalnya ini datanya seperti ini. Nah, ini data checklistnya, ini kode verifikasinya ya, kode verifikasi dokumennya. Lalu ada misalnya mau catatan, kemudian tindakan, misalnya disetujuin atau divalidasi. Nanti karena ini admin jadi dia bisa akses semua. Jadi nanti saya akan demokan satu-satu ya, satu-satu per rule-nya. Ini kemudian ini sama, ini yang sudah tervalidasi seperti ini. Kemudian lihat bukti kalau ada, karena ini buktinya kosong jadi ini. Kemudian seperti ini, keterangan dan lain, temuan auditnya seperti ini, resiko sedang, status disetujuin. Lalu berikutnya di bawahnya ada temuan audit. Nah, temuan audit seperti ini. Untuk temuan audit ini mode yang bisa mengedit dan menghapus adalah role admin dan dalmis ya, seperti ini. Kemudian ini ada cutnya, di akta ada ekspor Excel seperti ini. Ini hasilnya. Lalu kemudian ada ekspor PDF seperti ini. Ini yang temuan seperti ini ya, risiko sedang, tinggi. Lalu kemudian misalnya mau cetak, jadi tinggal cetak aja seperti ini.
Kemudian ada cut, 4 temuan, 1 draft, disetujuin. Nah, kemudian ada ekspor juga di sini. Lalu ada filter status seperti ini. Kemudian ada filter kategori. Ini tinggal dipilih aja kategorinya apa. Kemudian status resikonya sedang, misalnya rendah seperti ini. Kemudian di sini ada ekspor Excel seperti ini ya. Nah, ini sama dengan yang di atas tadi. Lalu ada PDF dan print. Lalu di setiap datanya tabel ini ada aksi detail nih. Kalau dilihat detailnya seperti ini. Kemudian di sini ada ekspor ya. Kemudian ekspor PDF seperti ini. Ini jadi misalnya detail temuan audit, ini skornya sedang, nama OPD-nya, jenis auditnya, dan lain-lain seperti ini. Kemudian ada ekspor, ada cetak, ini kalau mau dicetak seperti ini. Lalu ini ada tombol untuk kembali ke daftar. Kemudian di bawahnya ini ada uraian, ini ada ekspor detail, cetak detail, kemudian ada informasi timnya, ini ketua timnya, auditornya, anggotanya. Kemudian misalnya untuk ya ini yang diajukan ya, itu diajukan, ini juga sama ya. Kalau mau diekspor PDF dari sini bisa langsung. Nah, seperti ini di detail temuannya, skornya tinggi, nama OPD-nya, dan data-datanya seperti ini. Lalu ini bisa diedit juga. Ini kalau mau diedit seperti ini. Ini kalau mau dilihat detailnya, ini dalam proses seperti itu. Lalu ada aksi hapus, ini kalau mau dihapus, hapus secara permanen. Itu untuk menu temuan audit. Kemudian ada laporan hasil audit. Nah, laporan hasil audit ini seperti ini. Di atas ada ekspor PDF seperti ini. Kemudian ada ekspor Excel. Nah, ini hasilnya untuk yang ekspor Excel ya, seperti ini ya datanya ya. Data laporan hasil audit. Lalu di bawahnya ada cut nih, ini total disetujuin, kemudian ada filter tahun, ada pencarian, ada tombol reset, kemudian ini tampilkan data per ini. Kemudian untuk data tabelnya, kalau mau dilihat detailnya tinggal diklik detailnya. Nah, seperti ini ya. Ini detailnya seperti ini. Kalau mau preview PDF seperti ini ya kan. Seperti ini. Kemudian kalau mau di print tinggal dicetak, laporan hasil audit seperti ini. Ini kesimpulannya dan lain-lain. Lalu kemudian ini sama ya. Jadi yang PDF itu bisa dari detail atau dari aksi sini. Nah, seperti ini. Ini kalau mau dicetak. Kemudian ada aksi hapus, ini kalau mau dihapus. Lalu berikutnya ada tindak lanjut. Nah, ini tindak lanjut. Nah, ini nanti yang isi adalah OPD-nya ya, OPD masing-masing. Di admin juga tampil. Di admin di atas ada ekspor Excel. Nah, seperti ini nih hasilnya. Nah, seperti ini hasil Excelnya. Kemudian ada ekspor PDF juga. Nah, ini hasilnya. Ini laporan tindak lanjut ini dalam proses, belum validasi, terverifikasi. Kemudian ada filter status, filter OPD, pencarian, kemudian ada riset. Lalu ini ada cut ya, total ya. Kemudian yang belum ditindaklanjutin dalam proses, kemudian yang selesai. Lalu di sini ada aksi detail, nih detailnya seperti ini. Ini belum ditindaklanjutin dalam proses. Nah, seperti ini. Kemudian ini lampiran-lampiran. Nah, seperti ini. Kalau filenya nanti diisi file benar, maka nanti akan tampil di sini previewnya. Ini seperti ini. Ini misalnya contohnya
saya ambil file yang ini ya, ini contohnya. Kalau ini kan hanya nama file saja yang ditulis di database. Ini saya contohkan misalnya lampiran tindak lanjut nih, contohnya seperti ini. Kemudian saya update misalnya ini, misalnya tanggalnya pembaharuin. Jadi kalau yang filenya benar ada, nanti akan tampil seperti ini, preview. Nah, ini filenya, ini contohnya ya. Kalau mau di download tinggal di download, jadi seperti itu. Ini untuk yang tindak lanjut ya. Kemudian ada hapus, ada ekspor detail, kemudian seperti ini. Ini kalau mau diekspor, kemudian ini kalau kembali. Lalu ini contohnya misalnya yang sudah selesai nih. Jadi ada progresnya seperti ini tulisannya, sudah disubmit, sudah terverifikasi. Kemudian statistiknya, ini kalau mau diedit, ini filenya kan tidak tampil ya, karena hanya nama file aja yang ditulis di database, nggak diupload kayak tadi. Seperti itu, ini yang hasilnya. Lalu kemudian ini ada aksi untuk download nih, download Excel. Nah, detailnya seperti ini. Nah, detail tindak lanjut pemeriksaan. Nah, seperti ini. Ini detailnya. Lalu kemudian ada yang format PDF seperti ini hasilnya. Nah, detail tindak lanjut, ini segala macam, ini timelinenya seperti itu. Nah, ini untuk yang tindak lanjut. Kemudian berikutnya ada dokumen audit ya. Ini dokumen audit. Ini kalau mau uploadnya seperti ini penugasan, file dokumen, nama dokumen, jenis dokumen. Kemudian ada ekspor PDF. Ini hasilnya ya. Jadi ini hasil dari ekspornya. Kemudian ada juga ekspor Excel. Nah, seperti ini. Ini kalau dibuka hasilnya seperti ini. Nah, lalu kemudian di bawah ini ada cut semua ya. Jadi ada total dokumen awal, kemudian bukti audit dan lainnya. Kemudian ada filter penugasan seperti ini. Kemudian filter jenis dokumen, pencarian seperti ini, ada riset. Lalu di sini ada detail. Nah, ini kalau mau dilihat detailnya. Kemudian kalau mau di-download tinggal di download berita acaranya. Nah, seperti ini. Lalu ini kalau mau ekspor PDF, ini dokumen audit. Kemudian ada ekspor Excelnya juga. Nah, ini seperti ini datanya. Kemudian ini ya yang di detail tadi, ada quick access ya. Ini kalau mau ekspor, kemudian dokumen penugasan, kemudian di dokumennya ini bisa di preview seperti ini, bisa di download juga. Ini kemudian ada aksi download juga langsung, kemudian ada aksi edit. Ini kalau mau diedit. Lalu kemudian ada aksi hapus seperti ini. Nah, ini untuk yang dokumen audit. Lalu berikutnya di admin ya, ada laporan analisis. Nah, di laporan analisis ini ada submenunya, ada dashboard. Nah, dashboardnya seperti ini. Ini ringkasannya, tabel grafiknya, total rencana audit, penugasan. Lalu kemudian ada progres audit. Nah, ini progres audit tampilannya seperti ini, dibentuk grafiknya, visualnya. Ada filter, ini filternya. Kemudian ada ekspor Excel seperti ini, progres audit. Lalu ada ekspor PDF, ini hasilnya. Seperti ini.
Kemudian di laporan analisis ada analisis temuan. Nah, ini seperti ini tampilan grafiknya, ada filter, ada ini, filter tingkat risiko seperti ini. Ini kemudian ada detail temuan. Ini kalau mau ekspor Excel seperti ini. Ini laporan analisis temuan. Kemudian ada ekspor PDF. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, laporan analisis. Lalu kemudian ada print laporan. Ini kalau mau print langsung ya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang laporan analisis temuan audit. Kemudian ada laporan monitoring TLHP ya. Ini seperti ini. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ini ada grafik visualnya seperti ini. Ini ada filter juga. Kemudian ada grafiknya, distribusi statusnya, sama ini ada ekspor Excel, ada ekspor PDF. Nah, seperti ini. Ini yang Excelnya. Nih. Kemudian ada yang PDF-nya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian di laporan analisis ada yang asesmen risiko. Nah, tampilannya seperti ini ya. Asesmen risikonya. Nah, ini grafiknya, tinggal dilihat analisanya. Ini rekomendasi, kalau mau dilihat rekomendasi, ini trennya, indikator kinerjanya, temuannya. Jadi ini analisisnya semua ada. Kemudian level resikonya ini seperti ini. Lalu ada ekspor Excel. Nah, ini asesmennya untuk yang ekspor Excelnya seperti ini. Jadi dari data ini sudah bisa ini ya, kalau semua dilakukan auditnya. Lalu ada ekspor PDF. Nah, ini hasilnya untuk yang ekspor PDF seperti ini ya, hasil analisisnya. Lalu kemudian di laporan analisis tadi ini udah. Kemudian yang berikutnya di admin ada pengaturan aplikasi. Nah, di pengaturan aplikasi ini sama dengan template yang sebelumnya saya ini ya. Ini bisa dirubah, favicon bisa dirubah. Lalu konfigurasi email untuk notif, lalu aktivasi keamanan 2 langkah ya. Pakai OTP-nya kalau mau diaktifkan tinggal diaktifin. Jadi nanti ketika login harus masukkan OTP. OTP-nya terkirim kemana? Nanti OTP-nya bisa dipilih mau ke WhatsApp atau kedua-duanya atau ke email. Ini bisa kalau mau diaktifkan. Kalau mau diaktifin berarti user penggunanya emailnya harus aktif, HP-nya juga harus aktif menerima WhatsApp. Kalau tidak ya nggak bisa login. Setelah login masukkan username dan password, harus memasukkan OTP. Ini kalau mau diaktifin tinggal diaktifkan. Untuk demonya, kirim OTP dan lain-lainnya tinggal ditonton di channel saya ya. Saya demokan untuk yang pengaturan aplikasi ini. Ini kemudian seperti ini untuk pengaturan aplikasinya. Lalu berikutnya ada pengaturan yang depan, yang welcome ya. Ini pengaturan depannya seperti yang tadi saya tunjukkan di awal, yang welcome-nya seperti ini. Ini semua dinamis, tinggal diatur. Pengaturannya di mana? Pengaturannya di admin. Nama ini, hero image, kemudian fitur. Nah, yang tampil di depan ini semua diaturnya di pengaturan welcome ya. Tinggal diatur saja. Kemudian warna tema. Nah, ini warna tema juga bisa langsung dirubah otomatis. Ini kan misalnya temanya oranye ya. Kalau mau dirubah, misalnya mau dirubah ungu. Nah, ini diterapkan. Jangan lupa ininya diupdate. Nah, setelah diupdate maka temanya ini akan berubah. Berubah jadi ungu. Jadi ini sudah dinamis. Sama halnya juga ini yang modal, yang tema, ada yang fitur, ada yang section. Kemudian pengaturan tema untuk yang adminnya sama, adminnya juga sama, bisa dirubah. Saya mau disamain nih karena ini warnanya ini mau dirubah nih, tinggal ya terapkan, kemudian muat ulang, set langsung berubah.
Misal mau dirubah oren seperti ini, nah, atau mau dirubah satu-satu per item ya silahkan gitu. Ini kalau mau di reset ke defaultnya tinggal di reset aja nih, defaultnya seperti ini. Misal mau dirubah lagi warna hitam ya tinggal dirubah saja, nah, seperti ini. Nah, kemudian yang welcome-nya misalnya mau dirubah juga temanya misalnya. Ini kalau mau di reset ke defaultnya seperti ini tinggal di reset, jadi nanti ini tampilannya biru. Nah, kalau misalnya mau dirubah ke hijau ya kan tinggal di update perubahan. Nah, seperti ini, jadi nanti di sininya juga berubah ya. Itu untuk yang halaman admin. Ada profil ini kalau mau ada satu user adminnya. Ini ada tentang aplikasi. Nah, tentang aplikasi ini tentang aplikasinya, kemudian fitur-fiturnya, fitur lanjutannya, kemudian alur siklus auditnya dari perencanaan, penugasan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut, monitoring, evaluasi, dan arsip. Kemudian ini peran dan tugas role-nya. Ini ada ini inspektorat, pengendali teknis atau organis, kemudian tim audit, auditor, OPD. Ini kemudian teknologi yang digunakan, kemudian ini panduan cepatnya seperti ini, panduan cepat. Nah, ini untuk yang dashboard admin ya. Berikutnya saya akan demokan sebagai inspektorat ya, inspektur. Ini contohnya. Jadi setiap role-nya itu dashboardnya beda-beda ya, walaupun pintu masuknya sama. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk yang role inspektorat nih, dalam kurung inspektorat. Menunya ada apa? Ini rencana, kalender, ini dokumen, analisis seperti ini. Nah, kemudian jadi hampir sama dengan ini ya, jadi hanya dipecah-pecah sesuai dengan role-nya. Nah, ini untuk yang inspektorat. Ini rencana, kalender ya sama lah di situ. Ini kemudian saya coba buka browser lagi ya. Untuk sekretaris ya, ini untuk sekretaris. Nah, ini untuk yang dashboard sekretaris ya, isinya seperti ini. Untuk di dashboardnya dia mencakup sesuai dengan rule-nya, kalender, kemudian laporan, dia ada laporan analisis, dokumen audit. Nah, seperti ini untuk yang sekretaris. Jadi ini untuk sekretaris, ini inspektorat, kemudian ini yang untuk admin. Lalu berikutnya misalnya saya mau login, saya pakai browser lain ya biar tahu perbedaannya. Misalnya saya login sebagai ini pengendali teknis atau dalnis ya. Ini kemudian ini passwordnya seperti ini. Nah, ini tampilannya untuk yang lebih banyak ya. Jadi dia ada master data, dia bisa ngerubah, ada checklist segala macam. Untuk menu-menunya sama dengan yang tadi saya explore ya. Kemudian saya mau login sebagai ketua tim. Nah, ini ketua tim, ini login, ini kemudian ini passwordnya. Ini seperti ini ya datanya untuk yang ketua tim. Ini checklistnya dia sesuai dengan, jadi ketika dia jadi ketua di ini ya, di checklist untuk dinas pendidikan ya, dia yang tampilnya hanya data yang sesuai dengan dia ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan login sebagai auditor. Nah, seperti ini auditor. Ini kemudian ini passwordnya seperti ini.
Nah, ini untuk yang auditor. Nah, ini data checklist, data temuan, kemudian tindak lanjut. Nah, data yang tampil juga sama sesuai dengan ini, dokumen audit. Ini yang untuk auditor. Lalu berikutnya untuk yang OPD, misalnya saya mau pakai salah satu OPD ini ya. Ini kemudian ini passwordnya. Nah, data yang tampil di OPD dia hanya data yang audit mengenai OPD tersebut seperti ini. Ini kan yang tindak lanjut ya sesuai dengan OPD-nya seperti ini kan. Ini dokumen auditnya. Kemudian berikutnya saya akan demo sebagai yang PA ya. Ini jadi setiap role dashboardnya itu tampilannya beda-beda. Nah, jadi untuk yang Kia hanya ini aja tampilannya seperti ini. Lalu kemudian untuk yang viewer seperti ini yang untuk yang viewer. Ini kemudian ini passwordnya. Nah, untuk yang viewer hanya tampil ini aja. Laporan dan analisis seperti ini ada total temuan, kemudian THLP selesai, risiko seperti ini. Ini yang asesmennya itu ya. Ini kemudian lalu untuk alurnya seperti apa? Alurnya berarti login sebagai Dalnis ya. Dalnis misalnya mau buat perencanaan. Ini kalau mau tambah OPD, tambah jenis audit, kategori temuan, kemudian template, rencana. Ini kalau mau buat rencana. Nah, buat rencana misalnya 2005, kemudian misalnya dinas kemudian olahraga, nama auditnya saya tes aja ya, tes jenis auditnya misalnya kepatuhan, kemudian tanggal mulainya misalnya tanggal sekarang tanggal 5, kemudian selesainya tanggal ini. Lalu target auditnya saya tes aja ya biar cepat tes. Anggarannya misalnya 5 juta. Latar belakang saya tes aja, ini juga sama tes. Kemudian bisa simpan draft. Nah, ini simpan draft seperti ini yang rencana ya, ini masih draft. Kemudian ini kalau mau diedit lagi tinggal diedit. Nah, seperti ini. Misalnya mau kembali, lalu kemudian kalau mau diajukan tinggal diajukan aja, ajukan persetujuan. Nah, seperti ini, ajukan persetujuan. Untuk persetujuan ada di inspektorat ya, ini seperti ini. Nah, berhasil diajukan, status diajukan. Lalu yang menyetujui siapa? Yang menyetujui inspektorat, berarti harus login sebagai ini. Jadi semua rencana tahunan, rencana audit itu yang menyetujui adalah akun dengan role inspektur. Nah, seperti ini. Nah, ini tampil nih tugas prioritas nih seperti ini deadline-nya. Ini yang tes tadi ya. Ini kalau mau ini tinggal klik aksi seperti ini. Nah, kemudian proses persetujuan. Nih, misalnya mau dibaca latar belakang proses persetujuan. Tindakan mau disetujuin atau ditolak, misalnya disetujuin, oke, misalnya kan klik proses. Setelah disetujuin seperti ini, nah, udah tinggal yang
Nah, ini yang disetujuin yang tes, kemudian ini kalau dilihat detailnya juga sama seperti ini. Nah, ini yang membuat, kemudian ini, lalu berikutnya penugasan audit. Nah, tinggal tambah nanti penugasan auditnya. Ini. Nah, untuk penugasan audit berarti yang menugaskan itu inspektur ya. Jadi ini makanya tombol buat penugasan itu ada di rule inspektur atau di admin ya. Jadi di admin juga ada. Untuk yang di audit di Dalnis tadi kan nggak ada nih. Karena dia membuat rencana, yang menyetujuin adalah inspektur, kemudian yang menugaskan juga inspektur atau admin. Misalnya buat penugasan. Nah, di sini akan tampil nih yang tadi kan, itu kan rencana yang tes ini. Kemudian pengendali teknisnya siapa, tinggal ditunjuk, misalnya IR Rohman. Kemudian ketua timnya siapa. Nah, untuk yang ketua tim Dalnis ini munculnya di mana? Adanya di rule di ini ya, di manajemen pengguna ini ya. Nanti ditambahin aja di sini gitu. Jadi misalnya ketua timnya Andi Muhammad, kemudian untuk anggotanya cara milihnya tinggal diklik aja. Misalnya ini, kemudian untuk milih yang lainnya gimana? Ini kan milih satu nih, misalnya Siti Aisyah, tekan kontrol di keyboard ya. Nah, seperti ini. Ini kemudian misalnya Lina. Jadi ini 3 yang kepilih ya. Ini kemudian tanggal penugasannya, misalnya tanggal sekarang, kemudian tanggal selesainya, misalnya tanggal ini. Lalu kalau sudah tinggal disimpan seperti ini. Nah, setelah ini datanya ya, auditnya, kemudian ini tim auditnya, ini anggotanya, ini kemudian yang ini yang penugasan audit. Nah, seperti ini kemudian kalau mau download surat tugasnya ini seperti ini, surat tugasnya ya, ketua timnya, kemudian ini seperti ini. Kalau mau dikirim notifikasinya tinggal dikirim dengan catatan usernya itu email dan nomor WA nya aktif, tinggal diklik kirim seperti itu. Maka nanti surat tugasnya akan terkirim ke email dan ke WA seperti itu. Lalu berikutnya ini yang untuk yang checklist audit ya. Nah, untuk yang membuat checklistnya berarti anggotanya ya atau auditornya ya. Untuk yang pengendali teknis ini kan nggak aktif nih. Saya cek yang tadi yang penugasan audit. Yang untuk audit yang program audit tes ini yang saya tes ini anggotanya ada Siti Aisyah, Muhammad Nur, Siti atau Lina. Jadi salah satunya nanti buat, misalnya saya pakai yang rule Siti Aisyah nanti yang membuat checklist. Saya cek di ini di pengguna ini ya, usernya ya ini, kemudian saya login ini, kemudian ini passwordnya. Nah, langsung ini adalah anggotanya. Nah, nanti dia yang bikin checklistnya. Ini penugasan, ini yang sudah ya, berarti dia buat baru checklist. Nah, ini yang tadi yang Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini. Kemudian ini templatenya tidak ada template yang tersedia. Kenapa tidak ada? Karena belum buat masternya. Ini templatenya audit tentang kepatuhan, berarti yang ini yang pengendali teknis bikin dulu templatenya, yang tambah template, kemudian jenis auditnya tadi itu audit kepatuhan ya. Audit kepatuhan berarti ini audit kepatuhan. Nah, ini misalnya ini templatenya tes lah, tes, kemudian yang ini juga tes.
mau diaktifin atau tidak templatenya. Aktif. Kemudian ini pertanyaan 1, tes jawabannya ya atau tidak, atau skor atau pilihan ganda, ini tinggal dipilih saja. Ini kemudian ini saya tes aja ya biar cepat. Ini tes, tambah lagi pertanyaannya, ini tes juga. Nah, misalnya ini skala, kemudian tambah lagi misalnya ini tes, ini misalnya teks. Lalu berikut ini juga saya isi, kemudian bobotnya tinggal diisi aja, serah. Untuk bobot skornya 0,1 sampai 10. Misalnya untuk yang soal 1 ini 3 misalnya, kemudian ini 4, kemudian ini misalnya 6 misalnya ya. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah, setelah disimpan nih templatenya kan sudah ada nih yang tes ini, berarti nanti yang auditornya kalau tambah nanti templatenya sudah ada, contoh seperti ini. Nah, ini ya audit kepatuhan di templatenya, kemudian ini judulnya, ini catatannya opsional boleh diisi atau tidak. Misalnya ini isi tes aja lah, tes. Kemudian tinggal buat checklist. Nah, seperti ini. Nah, ini checklistnya sudah ada, ini belum diisi. Nah, seperti ini. Status masih draft. Itu kemudian ini yang auditornya yang barusan buat checklist ya. Kemudian ini temuan. Nah, ini checklistnya, ini yang tes ya. Ini kan masih draft nih ya kan, audit kepatuhan masih draft. Ini kalau mau dilihat view detailnya, ini kalau mau diedit misalnya mau ditambah atau apa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ini kalau mau di submit, kalau misalnya mau divalidasi seperti itu. Kemudian misalnya mau ngisi nih, misalnya untuk jawaban ini iya, kemudian ketik, lalu buktinya misalnya contohnya inilah, misalnya ini tidak, tandain ini, kemudian buktinya misalnya ini, lalu tidak misalnya isinya ini, kemudian buktinya misalnya ini. Kalau sudah tinggal disimpan. Ini udah tersimpan yang checklist auditnya, nah seperti ini ya kan. Kemudian tinggal di sini, ini yang checklist audit ini. Nah, di checklist audit ini kan masih draft ya, berarti yang auditornya yang ini. Ini kan masih draft. Tadi kan udah diisi nih. Anggaplah ini sudah melakukan audit. Ini untuk yang pertanyaan 1 ini, kemudian yang ini tadi lampirannya kan. Ini kemudian progres pengisian udah 100%, tinggal disubmit untuk divalidasi. Nah, seperti ini, yakin, submit, klik submit sekarang. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah nanti statusnya berubah, menunggu di validasi. Kemudian nih progresnya udah 100% ya. Lalu berikutnya di sini yang di ini tinggal menunggu validasi. Misalnya mau divalidasi tinggal klik view aja, coba di view, kemudian dilihat dulu sama ininya ya kan, sama pengendali teknisnya, misalnya udah semua benar, tinggal divalidasi. Nah, ini divalidasi atau disetujui catatan oke misalnya kan, klik simpan validasi. Nah, seperti ini udah status divalidasi, progres sudah 100%. Nah, seperti ini sudah divalidasi, kemudian progres sudah 100% ya. Jadi seperti itu alurnya. Ini kalau mau dicetak hasilnya, nah seperti ini, ya. Nah, ini udah selesai. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, seperti ini, oke, kemudian ini segala macam. Kemudian berikutnya
proses berikutnya misalnya ada temuan ya, tinggal ditambahin aja temuan seperti ini yang di pengendali teknisnya, kemudian ini yang inspektorat, kemudian ini yang auditor. Ini misalnya temuan audit, buat temuan misalnya kan, tinggal dipilih. Nah, auditornya mana, jenis auditnya yang checklist, jenis temuannya apa, misalnya tidak kepatuhan kerugian ya kan. Kemudian misalnya uraian saya tulis tes aja ya, tes ini, kemudian ini juga sama. Kemudian resikonya misalnya sedang, kalau sudah disimpan. Sudah simpan, ada temuan di sini nih, seperti ini temuan tes ya kan, seperti ini. Kemudian berikutnya di sini, di temuan di sini. Nah, ini yang tes tadi, yang temuan ini. Kemudian ini kalau misalnya mau diekspor, tinggal diekspor, divalidasi, tinggal divalidasi. Ini tinggal ekspor. Nah, ini download. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini kalau yang temuan seperti itu. Lalu ada ekspor detailnya juga. Kemudian berikutnya yang auditor, ini yang tindak lanjut ya. Nah, kalau yang tindak lanjut ini yang isi berarti OPD-nya. Misalnya OPD Dinas Kesehatan nih, saya akan login sebagai Dinas Kesehatan. Saya buka rule-nya sini, manajemen, kemudian sininya OPD. Nah, misalnya saya login sebagai ini kan tadi yang OPD yang dituju ya. Ini kemudian saya logout, yang inspektoratnya udah tugasnya udah selesai, dia hanya memverifikasi pengajuan tadi. Ini kemudian ini passwordnya. Nah, tampil di sini, ini pelanggaran ya rendah, belum ditindaklanjutin. Kalau mau ditindaklanjutin tinggal di view. Nah, seperti ini ya kan. Tuh. Kemudian misalnya mau disubmit untuk diverifikasi ya, tinggal diverifikasi seperti itu. Kemudian yang ini misalnya kan, ini kan belum divalidasi, tinggal disubmit untuk ditindaklanjutin, diklik view seperti ini. Kemudian submit untuk diverifikasi. Ini kalau untuk edit tindak lanjut. Kemudian ini seperti ini, tinggal dimasukkan file-filenya apa saja yang mau divalidasi, tinggal divalidasi. Jadi alurnya seperti itu ya. Jadi detailnya seperti yang tadi hasilnya, kemudian laporannya juga sama. Lalu kemudian untuk source code-nya, ini sudah saya siapkan, tinggal diinstal aja ya. Jadi untuk database-nya ini sudah ada, tinggal diimport saja, sudah ada template sedikit ya. Nah, data-data tinggal nanti dirubah. Lalu berikutnya tinggal nanti disesuaikan di sini nama database-nya. Nama database, kemudian URL-nya kalau misalnya di online. Jadi seperti itu. Barangkali udah cukup ya. Jadi itu untuk alurnya. Untuk yang hasil-hasilnya tadi sudah saya explore semua di admin. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.